Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Diah Astri Standing Room SE, tutor mata pelajaran sosiologi. Hari ini kita akan membahas tentang teori dan bentuk perubahan sosial. Disimak baik-baik ya, karena di akhir video saya mengadakan kuis. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, menjelaskan teori perubahan sosial. Yang kedua, mengidentifikasi bentuk perubahan sosial. Dan yang ketiga, menganalisis perubahan sosial secara kritis. Ayo kita diskusikan bersama, mengapa perubahan sosial bisa terjadi begitu cepat di satu tempat, tetapi lambat di tempat lain? Ada yang tahu? Jika kalian tahu, silahkan komen di bawah ya. Pelajaran yang lalu, kita sudah membahas tentang pengertian perubahan sosial. Kita akan ulas kembali. Perubahan sosial adalah proses bergesernya pola hidup, nilai, norma, dan hubungan dalam masyarakat dari waktu ke waktu. Perubahan ini bisa berlangsung cepat atau lambat, direncanakan atau tidak, serta memengaruhi kehidupan secara luas maupun terbatas. Kita akan membahas tentang teori-teori perubahan sosial. Yang pertama, teori evolusionis. Teori ini memandang masyarakat berkembang dari bentuk sederhana menuju kompleks atau modern. Perkembangan dari masyarakat agraris ke industri, perubahan dipandang sebagai kemajuan bertahap. Kemudian ada teori fungsionalis. Teori ini menekankan keseimbangan sistem sosial. Jika satu unsur berubah, unsur lain harus menyesuaikan agar tetap terjaga. Misalnya, kemajuan teknologi memerlukan penyesuaian di bidang pendidikan. Kemudian ada teori konflik. Teori ini melihat perubahan sebagai akibat pertentangan kelompok dengan kepentingan berbeda. Perubahan dibutuhkan untuk mengatasi ketimpangan, seperti konflik antara pekerja dan pemilik modal. Kemudian ada bentuk perubahan cepat atau revolusi. Revolusi adalah bentuk perubahan sosial yang berlangsung cepat, mendasar, dan seringkali drastis, mengubah sendi-sendi pokok kehidupan masyarakat seperti lembaga kemasyarakatan, struktur kelas, dan sistem politik. Perubahan ini dapat direncanakan atau tidak, dan seringkali melibatkan konflik atau ketegangan, contohnya revolusi industri dan revolusi politik. Kemudian ada bentuk perubahan lambat atau evolusi. Perubahan sosial evolusi adalah perubahan yang berlangsung lambat, bertahap, dan memakan waktu lama tanpa direncanakan, menuju bentuk lebih kompleks. Ini merupakan adaptasi masyarakat terhadap kebutuhan hidup yang seringkali tidak disadari, meniru perkembangan organisme dan berujung pada modernisasi atau perubahan struktur sosial. Contohnya perubahan dari masyarakat berburu menjadi masyarakat pertanian. Kemudian ada bentuk perubahan kecil. Perubahan kecil ialah perubahan yang terjadi namun struktur sosial yang tidak membawa pengaruh langsung atau berarti bagi masyarakat. Contohnya perubahan model pakaian, rambut, sepatu, dan lain-lain
yang tidak berpengaruh secara signifikan terhadap masyarakat keseluruhan sebab tidak menimbulkan perubahan pada lembaga kemasyarakatan. Bentuk perubahan besar. Perubahan besar adalah perubahan yang terjadi pada unsur-unsur struktur sosial yang memberi pengaruh langsung atau berarti bagi masyarakat. Contohnya, pengelolaan pertanian dengan pemakaian alat dan mesin yang disebut traktor pada masyarakat agraris. Kemudian ada bentuk perubahan linier. Perubahan linier menggambarkan kemajuan masyarakat yang terus meningkat. Contohnya yaitu kemajuan ilmu dari tahap teologis ke tahap ilmiah. Kemudian ada bentuk perubahan multilinier. Bentuk perubahan multilinier yaitu perubahan tidak selalu mengikuti jalur yang sama. Ada daerah yang modern, sementara daerah lain tetap mempertahankan tradisi. Contohnya seperti suku anak dalam. Kemudian bentuk perubahan yang dikehendaki. Perubahan yang dikehendaki atau yang direncanakan merupakan perubahan yang diperkirakan atau direncanakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang mengkehendaki suatu perubahan. Biasanya menyebut para perencana sosial, seseorang atau sekelompok orang yang mendapat kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin satu atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan. Kemudian, bentuk perubahan yang tidak dikehendaki. Perubahan-perubahan sosial dan budaya yang tidak dikehendaki atau yang tidak direncanakan merupakan perubahan-perubahan yang terjadi tanpa dikehendaki serta berlangsung di luar jangkauan pengawasan masyarakat, serta dapat menyebabkan timbulnya akibat-akibat sosial yang tidak diharapkan oleh masyarakat. Kesimpulannya, perubahan sosial terjadi karena berbagai faktor seperti teknologi, konflik, lingkungan, atau kebijakan masyarakat sendiri. Teori evolusi, fungsionalis, dan konflik membantu kita memahami mengapa perubahan itu terjadi. Bentuk perubahan sosial bisa cepat, lambat, luas, terbatas, dan bahkan berulang. Dadah, waktunya kuis. Simak baik-baik ya. Pertanyaan yang pertama. Contoh perubahan sosial berskala kecil adalah A. Penerapan internet di bidang kesehatan. B. Pergantian mode pakaian. C. Pembangunan jalan tol. D. Urbanisasi besar-besaran. Ayo, jawabannya apa? Pasti tahu dong. Dan jawabannya adalah B. Pergantian mode pakaian. Jadi, contoh perubahan sosial berskala kecil adalah yaitu pergantian mode pakaian. Pertanyaan kedua. Teori yang fokus menjaga keseimbangan sosial adalah teori A. Konflik, B. Evolusi, C. Fungsionalis, D. Siklus. Sudah pasti tahu dong jawabannya. Ya, jawabannya adalah fungsionalis. Jadi, teori yang fokus menjaga keseimbangan sosial adalah teori fungsionalis.
Ayo, udah benar berapa ya? Pertanyaan ketiga, perubahan cepat yang mengubah dasar kehidupan masyarakat disebut A. Evolusi, B. Revolusi, C. Siklus, D. Multilinier. Ayo, jawab yang benar ya. Ya, betul. Jawabannya adalah revolusi. Jadi, perubahan cepat yang mengubah dasar kehidupan masyarakat disebut revolusi. Ada yang benar semua? Komen di bawah ya yang benar semua. Terima kasih atas perhatiannya. Salah hilap mohon maaf. Bertemu lagi di pertemuan minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.